kali ini kita akan belajar proyek kreatif kewirausahaan pada bab desain. Sebelumnya, apa sih desain produk itu? Desain produk adalah jembatan antara ide dan produk jadi yang benar-benar berguna. Manfaat dari desain produk sendiri antara lain menghindari kegagalan, memilih metode paling baik, menentukan standarisasi, menghitung biaya, dan juga mengetahui kelayakan produk. Secara umum, 3 fungsi utamanya yaitu sebagai identitas, sebagai pelindung, dan juga penambah nilai jual. Lalu yang disebut dengan kemasan produk itu apa sih? Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Fungsi kemasan dibagi menjadi 2, yakni protektif dan promosional. Fungsi protektif berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transport, dan juga saluran distribusi yang semua berimbas pada kemasan. Sedangkan fungsi promosional, kemasan itu digunakan sebagai sarana promosi yang menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Kemudian ada tujuan kemasan produk menurut Law and Kimber 2007. Pertama, cycle production, yaitu melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Kedua, barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen uap air, debu, dan sejenisnya. Ketiga, containment or agglomeration, yakni benda-benda kecil dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Keempat, information transmission, yakni informasi tentang cara menggunakan transport, daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Kelima, reducing theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali akan rusak secara fisik, sangat membantu pencegahan. Keenam, convenience, yakni fitur menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, dan penjualan, dan dapat digunakan kembali nantinya. Yang ketujuh atau yang terakhir ada marketing, yakni kemasan atau label digunakan pemasar untuk mendorong calon pembeli. Selanjutnya ada klasifikasi kemasan. Kemasan dapat digolongkan atas beberapa hal. Yang pertama berdasarkan frekuensi dari pemakaian. Ada kemasan sekali pakai, kemasan dipakai berulang kali, dan kemasan yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen. Jadi bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Kemudian ada berdasarkan struktur sistem kemas, ada kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung memadai produk, kemudian kemasan sekunder, yang fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lain, atau kemasan dalam kemasan. Kemudian ada kemasan tersier, yaitu kemasan yang mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Jadi ini seperti pelindung seperti kresek dan sejenisnya. Kemudian ada berdasarkan sifat kekakuan dan bahan kemasan, ada kemasan fleksibel, yaitu kemasan yang relatif lentur. Kemudian ada kemasan kaku, yakni bahan kemasan yang bersifat keras dan mudah patah. Selanjutnya ada kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan kemas di antara tengah-tengah fleksibel dengan kaku. Kemudian ada berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, ada kemasan hermetis atau tahan uap dan gas, kemudian ada kemasan tahan cahaya, dan ada kemasan tahan suhu tinggi. Yang terakhir ada berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Pertama ada siap wadah pakai, yaitu bahan yang siap digunakan untuk diisi bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari produk. Kemudian ada wadah siap rakit atau wadah lipatan. Wadah ini masih perlu beberapa tahap perakitan. Jenis kemasan produk yang tersedia di Indonesia saat ini adalah kemasan kertas, kemasan gelas, kemasan logam atau kaleng, kemasan plastik, komposit atau campuran kertas dan plastik. Kemudian ada edible packaging, yaitu kemasan bersifat ramah lingkungan dan dapat dimakan. Kemudian ada biodegradable packaging, yaitu kemasan mampu didaur ulang secara alami oleh mikroba atau tanah. Adapun syarat kemasan produk yang efektif dan dapat berfungsi dengan baik yakni yang pertama, tidak beracun. Bahan kemasan tidak mengganggu kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian harus cocok dengan bahan yang dikemas. Kemasan dipilih harus sesuai dengan produk yang dipilihnya. Jika salah, bahan kemasan akan merugikan. Kemudian ada sanitasi dan syarat-syarat kesehatan terjamin.
Di samping bahan kemasan tidak beracun dan produk yang dikemas tidak menunjukkan kerusakan, bahan kemasan juga tidak boleh digunakan bila dianggap tidak menjamin sanitasi atau syarat-syarat kesehatan. Selanjutnya ada mencegah pemalsuan. Kemasan juga berfungsi sebagai pengaman dengan cara membuat kemasan yang khusus sehingga sulit dipalsukan oleh pihak di luar, atau ini menghindari untuk duplikasi dari kompetitor. Kemudahan membuka dan menutup. Pada umumnya, konsumen akan memilih produk dengan kemasan yang mudah dibuka dan ditutup. Tentunya selanjutnya ada kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan produk. Ini perlu dipertimbangkan sehingga isi kemasan dapat diambil dengan mudah dan aman. Kemudian ada juga kemudahan pembungkaman kemasan. Pada umumnya, kemasan bekas adalah sampah dan merupakan satu masalah yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk penanganannya. Maka, kita harus memilih yang mudah dibuang dan mudah diuraikan. Selanjutnya ada ukuran, bentuk, dan berat. Ukuran kemasan berhubungan erat dengan penanganan selanjutnya. Jadi, kita harus memilih ukuran, bentuk, dan berat yang sesuai agar biaya penyimpanan dan transportasi lebih irit. Selanjutnya penampilan dan pencetakan. Penampilan harus menarik baik dari segi bahan maupun tampilan desainnya. Selanjutnya ada estetika maupun dekorasi. Hal ini terkait selera masyarakat. Kita harus menganalisis dulu seperti apa yang diminati oleh masyarakat sekitar. Kemudian ada syarat khususnya, yakni seperti iklim daerah pemasar, tropis atau subtropis, kelembapannya dalam merancang harus juga disesuaikan. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yakni label harus mudah dimengerti. Label ini berupa kata-kata, nama, dan logo yang mudah dimengerti oleh konsumen. Kemudian ada informasi yang relevan. Label itu harus memuat informasi yang relevan dan diperlukan, misalnya seperti nomor atau alamat. Selain dua hal penting di atas, hal-hal lain yang wajib dicantumkan di label antara lain tentu ada nama produk yang menarik, kemudian merek atau dagang dari suatu usaha, kemudian ada komposisi baku yang digunakan, kemudian volume bersih atau neto bobot produk sesungguhnya, kemudian nama produsen, nama distributor, nomor registrasi, logo halal dari Kemenak, kode produksi, dan tentunya ada waktu kadaluarsa, yakni best before date atau use by date. Best before date ini artinya produk masih dalam kondisi baik sebelum tanggal, dan use by date produk tidak dapat dikonsumsi jika melewati tanggal. Selanjutnya ada tips kemasan produk kreatif. Model kemasan produk kreatif harus mendukung pemasaran sehingga calon konsumen mudah mengingat dengan produk yang dijualnya. Menurut Kotler 2003, ada 6 faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan kemasan produk. Pertama, warna atau glow. Konsumen melihat warna jauh lebih cepat daripada melihat bentuk atau ukuran. Kedua, bahan atau material. Terdapat beberapa macam bahan yang dapat digunakan sebagai kemasan, seperti plastik, aluminium foil, botol, kertas, dan sejenisnya. Kemudian ketiga, ada bentuk atau form. Bentuk yang sederhana, tapi berdaya tarik tinggi dan unik akan mengundang minat konsumen untuk membeli produk. Keempat, ukuran atau size. Ukuran kemasan sangat tergantung pada jenis produk, volume, luasan, tebal. Kelima, ada logo, jangan terlupakan, dan juga tipografi yang menarik. Sekian materi desain produk, sampai bertemu di bab selanjutnya.